Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sydney Kamalia Noviana NPM 20101020003, Dwi Eka Hidayati NPM 20101020009, dan Dwi Untari NPM 20101020065 akan memaparkan materi mengenai keputusan investasi yang optimal dari suatu proyek. Keputusan investasi. Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting artinya bagi kelangsungan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena keputusan investasi menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi, dan risiko investasi yang mungkin timbul. Aliran kas dalam investasi. Ada 3 macam aliran kas yang terjadi dalam investasi, yaitu yang pertama, initial cash flow atau capital outlays, merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Yang kedua, operational cash flow, artinya kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, terminal cash flow, merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Kemudian metode penilaian investasi. Yang pertama ada metode ARR. Metode ini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Untuk rumus ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikalikan 100%. Metode payback period atau PBP. Payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau proces yang diperoleh. Formula untuk mencari payback period yaitu PBP sama dengan capital outlays dibagi proces dikalikan 1 tahun. Beberapa kelemahan yang terdapat pada metode payback period adalah yang pertama, mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, mengabaikan proses setelah PBP dicapai. Yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Untuk mengatasi kelemahan metode payback period, di mana metode ini mengabaikan nilai waktu dari uang, maka beberapa perusahaan melakukan modifikasi dengan pendekatan diskon payback period. Metode ini seperti metode payback period biasa, tetapi dalam perhitungannya menggunakan aliran kas yang didiskontokan dengan diskon rate tertentu. Metode Net Present Value atau NPV. Dua metode penilaian investasi terdahulu memiliki kelemahan yang hampir sama, antara lain tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Kita tahu bahwa uang memiliki nilai yang berbeda apabila waktu memperolehnya berbeda. Hal ini karena adanya faktor diskonto yang berupa bunga dan biaya modal lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka metode net present value akan mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto proces dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Untuk rumus metode net present value ini yaitu NPV sama dengan min IO ditambah jumlah dari AT per 1 ditambah R pangkat T untuk nilai T sama dengan 0 sampai dengan N, di mana IO yaitu nilai investasi atau outlays, AT aliran kas neto pada periode T, R diskon rate, dan T yaitu jangka waktu proyek investasi atau umur proyek investasi. Metode Probability Index atau Benefit Cost Ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan yang sama dengan metode NPV. Artinya,
Jika suatu produk investasi diterima menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index ini. Formula metode ini adalah PI sama dengan PV dari Project per investasi atau PI, Total PV of Project per Initial Outlay. Pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi akan diterima layak atau ditolak, kita bandingkan dengan angka 1. Dan apabila PI lebih besar dari 1, maka rencana investasi layak diterima. Sedangkan apabila PI kurang dari 1, maka rencana investasi tidak layak diterima atau ditolak. Metode Internal Rate of Return merupakan suatu penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dengan aliran kas neto dan investasi pada saat IRR tercapai. Maka besaran NPV sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk menghitung IRR diperlukan data NPV dan kutub negatif, kemudian dilakukan transpolasi sehingga diperoleh NPV sama dengan 0.